5 menit sebelum azan subuh, langit terbuka untuk permohonanmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di keheningan malam, tepat sebelum fajar menyingsing? Ada sebuah waktu emas, sebuah momen sakral yang sering kita lupakan, yaitu 5 menit sebelum azan subuh. Ini adalah waktu di mana bumi masih terlelap, tetapi langit justru sedang terbuka lebar. Para ulama menyebutnya sebagai waktu yang penuh keberkahan dan mustajab untuk berdoa. Mengapa? Karena pada saat ini, perhatian kita kepada duniawi sedang berada pada titik terendah, dan fokus kita kepada Yang Maha Kuasa sedang berada pada titik tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat istimewa ini, yuk bantu channel ini terus menebar manfaat. Jangan lupa like video ini, komen di bawah dengan harapan atau doa terbaik Anda, subscribe jika belum, dan yang paling penting, aktifkan tombol loncengnya ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Terima kasih banyak. Apa yang bisa kita lakukan di 5 menit emas ini? 1. Beristighfar dan bertobat, membersihkan diri di waktu keheningan. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, inilah ritual pertama yang wajib kita manfaatkan dalam 5 menit sebelum azan subuh. Beristighfar dan bertobat. Bayangkan diri Anda sedang berdiri di tengah malam yang sunyi, di mana tirai-tirai kesibukan duniawi telah ditutup rapat. Di waktu inilah, saat kebanyakan manusia terlena dalam mimpi, jiwa kita mendapatkan kesempatan emas untuk berdialog langsung dengan Sang Pencipta, sebuah dialog yang jujur, tanpa perantara, dan tanpa tedeng aling-aling. Istighfar dan tobat di waktu ini bukanlah sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah tindakan pembersihan spiritual yang menyeluruh. Pembersihan diri dari kehilafan. Kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Dalam sehari, mungkin tanpa sadar lisan kita telah menyakiti, pandangan kita telah melanggar batas, atau hati kita terkotori oleh iri dan dengki. Setiap kesalahan itu ibarat debu yang menempel di cermin hati. Semakin banyak, semakin redup cahaya keimanan kita. Waktu sebelum subuh adalah air yang paling jernih untuk membasuh debu tersebut. Ketika kita mengucapkan istighfar, kita sedang mengakui kelemahan dan keterbatasan diri di hadapan keagungannya. Ini adalah puncak kerendahan hati. Tubuh boleh lelah, mata boleh mengantuk, tetapi hati harus terjaga, menyesali setiap perbuatan yang tidak engkau ridho. Rasakan betul penyesalan itu meresap ke dalam sanubari. Seolah inilah kesempatan terakhir kita untuk kembali. Pintu ampunan yang terbuka lebar. Keajaiban waktu sebelum subuh, dikenal juga sebagai waktu sahur, adalah janji kemurahan hati dari Allah yang tak terbatas. Para ulama mengajarkan, di saat-saat menjelang fajar ini, pintu ampunan dibuka begitu luas, melebihi waktu-waktu lainnya. Ini adalah momen bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali dan memperbaiki diri. Keberanian untuk bangun dari tidur yang nyenyak, hanya demi mengucapkan, ampuni aku, ya Allah, adalah bukti ketulusan yang sangat dicintai olehnya. Istighfar yang kita panjatkan saat ini memiliki kekuatan dahsyat untuk mengubah takdir. Ia bukan hanya menghapus dosa yang telah lalu, tetapi juga berfungsi sebagai perisai dari bencana di masa depan dan pembuka kunci rezeki yang terkunci. Ya, istighfar di waktu fajar dipercaya menjadi magnet yang menarik keberkahan, melancarkan usaha yang mandek, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Rezeki yang hadir bukan hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan jiwa, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Persyaratan tobat yang sempurna. Agar tobat kita diterima dan istighfar kita berbuah manis, ia harus memenuhi syarat-syarat batiniah. Menyesal sepenuh hati, penyesalan yang mendalam atas perbuatan salah, bukan hanya karena takut hukuman. Berhenti total, menghentikan segera perbuatan dosa yang sedang dilakukan. Berjanji tidak mengulanginya. Membulatkan tekad untuk tidak kembali ke lubang kesalahan yang sama, bahkan jika godaan itu datang kembali. Lakukanlah istighfar ini dengan khusyuk. Pejamkan mata Anda sejenak setelah beristighfar, dan rasakan betapa ringannya hati ketika Anda menyerahkan semua beban dosa kepada Yang Maha Pengampun. Ini adalah permulaan hari yang suci, yang akan memberikan energi positif dan keberkahan untuk menjalani seluruh aktivitas. Jadikan 5 menit ini sebagai waktu recharge spiritual Anda. Syukur melipat gandakan nikmat.
Konsep syukur dalam ajaran kita bukanlah sekadar ucapan terima kasih pasif. Syukur adalah sebuah energi positif yang memiliki daya tarik luar biasa. Ketika kita tulus bersyukur, kita seolah berkata, "Ya Allah, aku mengakui anugerah-Mu, dan aku layak menerima lebih banyak kebaikan." Rasa syukur yang dipanjatkan di pagi hari ini, sebelum dunia mulai bising, akan melipat gandakan keberkahan dalam hidup kita. Ia akan mengubah yang sedikit menjadi cukup, yang cukup menjadi berkelimpahan, dan yang berkelimpahan menjadi penuh makna. Bagaimana cara bersyukur yang efektif di 5 menit ini? Lakukan visualisasi positif, pejamkan mata Anda sejenak. Ingatlah 3 hal terbaik yang terjadi dalam hidup Anda kemarin atau selama ini. Rasakan kehangatan dan kebahagiaan dari ingatan itu, lalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan penuh penghayatan. Syukuri yang terburuk. Coba syukuri tantangan atau kesulitan yang pernah Anda lalui. Karena melalui kesulitan itulah Anda menjadi pribadi yang kuat dan tangguh hari ini. Kesulitan ternyata adalah hadiah yang menyamar menjadi ujian. Mohon pertolongan untuk tetap bersyukur. Akhiri dengan permohonan agar Allah senantiasa membantu kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Syukur di waktu fajar adalah fondasi mental dan spiritual yang akan memastikan bahwa sepanjang hari Anda, fokus Anda akan tertuju pada karunia, bukan kekurangan. 4. Doakan orang lain. Balasan doa dari langit. Saudara-saudaraku, ritual keempat yang paling istimewa dan sering dilupakan dalam 5 menit sebelum subuh adalah mendoakan orang lain. Terkadang, kita menghabiskan seluruh waktu doa kita hanya untuk kebutuhan pribadi, pekerjaan, rezeki, jodoh, kesehatan. Tentu itu penting. Namun, ada keajaiban luar biasa yang menanti ketika kita dengan tulus meluaskan lingkaran doa kita, memasukkan orang lain ke dalamnya, terutama di waktu mustajab ini. Hukum timbal balik spiritual. Mendoakan orang lain, terutama tanpa sepengetahuan mereka, adalah puncak dari keikhlasan dan kasih sayang sejati. Ini adalah praktik yang menunjukkan bahwa hati kita telah terbebas dari sifat egois, dan kita menginginkan kebaikan yang sama bagi saudara-saudara kita. Dalam tradisi ajaran kita, ketika seorang hamba mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang tidak hadir, ada suatu kekuatan spiritual yang bekerja. Para malaikat, makhluk suci penghuni langit, akan mengaminkan doa Anda dan memohonkan balasan yang sama, bahkan yang lebih baik, untuk diri Anda sendiri. Bayangkan, Anda memohonkan kelancaran rezeki bagi teman Anda yang sedang kesulitan. Begitu Anda selesai berdoa, malaikat yang berada di sisi Anda akan berkata, "Amin," dan untukmu juga seperti itu. Anda mendoakan kesembuhan untuk orang tua teman Anda, maka malaikat akan berkata, "Amin," dan untuk orang tuamu juga kesehatan yang sama. Ini adalah sistem timbal balik spiritual yang paling adil dan menguntungkan. Dengan memberi, Anda justru menerima. Dengan mendoakan kebaikan orang lain, Anda sedang mengundang malaikat untuk mendoakan Anda. Membuka kunci keberkahan pribadi. Praktik mendoakan orang lain di waktu fajar ini akan membawa beberapa manfaat pribadi yang luar biasa. Ketulusan yang diutamakan. Doa yang dipanjatkan untuk orang lain memiliki tingkat keikhlasan yang sangat tinggi, karena tidak ada motif kepentingan diri sendiri yang mendominasi. Doa yang tulus inilah yang paling cepat menembus langit. Menghilangkan iri hati. Ketika Anda mampu mendoakan kebahagiaan orang lain, itu tandanya hati Anda bersih dari penyakit dengki dan iri. Ini adalah detoksifikasi batin yang membuat jiwa Anda tenang dan damai. Mempererat persaudaraan. Secara energi, doa yang tulus menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat. Meskipun mereka tidak tahu, keberkahan dari doa Anda akan terasa dalam hubungan dan kehidupan bersama. Siapa yang harus Anda doakan di 5 menit ini? Orang tua dan keluarga. Mohonkan ampunan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk mereka. Pemimpin dan guru, doakan mereka agar diberi petunjuk dan kekuatan dalam memimpin. Orang yang membutuhkan, doakan untuk mereka yang sakit, yang terlilit hutang, yang belum mendapat pekerjaan, atau yang sedang berjuang melawan cobaan berat. Bahkan, orang yang pernah menyakiti Anda, mendoakan kebaikan bagi mereka adalah puncak dari kemuliaan hati. Ini adalah cara terbaik untuk memaafkan dan mengobati luka batin Anda sendiri. Jadikan 5 menit sebelum subuh sebagai waktu Anda menjadi duta kebaikan, yang menyebarkan doa dan harapan ke seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, Anda telah membangun jalan spiritual Anda sendiri,
di mana setiap langkahnya diiringi oleh amin dari para malaikat. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan memanjatkan doa bersama. Dengarkan dan aminkan dalam hati Anda. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami kesehatan yang prima, agar kami kuat beribadah dan berkarya. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan musibah. Anugerahkanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi saudara-saudari kami yang sedang diuji dengan lilitan hutang, ya Allah, dengan kemurahan rezekimu yang tak terbatas, lunaskanlah hutang-hutang mereka dan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang hingga kini masih menanti jodoh terbaik, ya Rahman, segeralah pertemukan mereka dengan pasangan yang Engkau ridha, yang menjadi penyejuk hati dan pendamping setia hingga ke jannah. Kabulkanlah semua permohonan kami. Engkaulah sebaik-baik tempat bergantung. Amin ya Robbal Alamin. Saya doakan, semoga kita semua bisa rutin memanfaatkan waktu sebelum azan subuh ini. Sekali lagi, like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak yang tahu tentang rahasia 5 menit emas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 2. Bermunajat dengan penuh keyakinan, mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Setelah membersihkan hati dengan istighfar dan tobat, langkah selanjutnya dalam 5 menit emas sebelum azan subuh adalah bermunajat dengan penuh keyakinan. Ini adalah momen di mana kita, sebagai hamba, menumpahkan segala isi hati dan harapan kepada Sang Raja di atas segala raja. Bermunajat artinya berbisik, berdialog secara rahasia, dan memohon dengan kerendahan yang paling dalam. Di waktu yang tenang ini, tidak ada yang dapat mengalihkan fokus Anda. Suasana hening dan dinginnya udara fajar menciptakan kondisi ideal untuk sebuah koneksi spiritual yang paling intim. Menyebutkan semua permohonan, hajat. Banyak dari kita yang merasa sungkan atau ragu saat berdoa. Kita berpikir, apakah permintaan kita terlalu besar? Apakah layak kita memohon hal-hal duniawi? Di waktu sebelum subuh ini, hapuskan keraguan itu. Angkat tangan Anda, atau bersujud, dan sebutkan semua permohonan Anda. Mulai dari yang paling pribadi dan kecil, hingga yang terasa mustahil di mata akal manusia. Apakah Anda sedang kesulitan mencari pekerjaan? Sebutkan secara spesifik bidang yang Anda impikan. Apakah Anda sedang tertekan oleh masalah hutang? Mohonkan jalan keluar dan kemudahan rezeki. Apakah Anda mendambakan pasangan hidup yang soleh-solehah? Gambarkan kriteria terbaik yang Anda harapkan. Jangan ragu, sebab yang Anda mintai adalah pemilik gudang harta dan kekuatan yang tidak pernah habis. Tidak ada permintaan yang terlalu besar baginya. Pentingnya keyakinan penuh, husnuzon. Kekuatan utama dari munajat di waktu ini terletak pada keyakinan penuh atau husnuzon, berprasangka baik, kepada Allah. Doa bukanlah sekadar kata-kata yang diucapkan, melainkan energi keyakinan yang dipancarkan. Ketika Anda berdoa, yakinkan dalam hati bahwa permohonan Anda pasti didengar dan pasti akan dikabulkan pada waktu dan cara terbaik menurut ilmunya. Jangan pernah ada sedikit pun keraguan, bahkan jika jawaban dari doa itu belum terlihat di depan mata. Keraguan dapat melemahkan doa. Sebaliknya, hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mengatur skenario terbaik untuk memenuhi hajat Anda. Keyakinan ini akan memicu respons positif dalam diri Anda. Ketika hati Anda yakin, tubuh Anda akan bergerak penuh semangat, pikiran Anda akan lebih jernih, dan setiap usaha yang Anda lakukan akan diiringi dengan optimisme. Keyakinan adalah bahan bakar yang mengubah munajat menjadi realitas. Manajemen hati dan pikiran. Waktu sebelum subuh juga merupakan momen terbaik untuk melatih manajemen hati. Alih-alih merenungkan masalah, gunakan waktu ini untuk memfokuskan pikiran pada solusi dan harapan. Ketika Anda bermunajat, jangan hanya fokus pada kekurangan atau penderitaan, tetapi fokuslah pada keagungan dan kemampuan Allah untuk mengatasi segala kesulitan tersebut. Jadikan munajat Anda seolah-olah Anda sedang membuat laporan proyek kepada CEO terbaik di alam semesta. Jelaskan situasinya, sampaikan kebutuhannya, dan tutup dengan kalimat penuh kepasrahan dan optimisme. Hanya kepadamu aku berserah, dan Engkau maha mampu atas segalanya. Lakukan munajat ini dengan tenang, penuh harap, dan paling penting, dengan rasa butuh yang mendalam. Rasakan betapa Anda tidak berdaya tanpa pertolongannya.
Kebergantungan total inilah yang akan membuka kunci perbendaharaannya, mengubah segala hal yang dianggap mustahil oleh logika menjadi kenyataan yang menakjubkan. 3. Memanjatkan syukur, magnet keberkahan yang tak terbatas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, setelah kita memohon ampunan dan memanjatkan permohonan, ritual ketiga yang menjadikan 5 menit sebelum azan subuh begitu ajaib adalah memanjatkan syukur. Seringkali, saat bangun tidur dan menuju waktu fajar, fokus kita langsung tertuju pada daftar masalah, kekhawatiran, atau rencana hari yang penuh tantangan. Kita cenderung melihat apa yang kurang dalam hidup kita. Padahal, waktu ini adalah saat yang paling tepat untuk mengubah fokus kita 180 derajat, dari keluhan menjadi penghitungan nikmat. Mengubah fokus, mengundang kelimpahan. Syukur di waktu hening ini adalah pengakuan tulus bahwa segala kebaikan yang kita miliki, sekecil apapun itu, sepenuhnya berasal dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen untuk benar-benar merenungkan nikmat kehidupan. Syukuri nafas yang masih berhembus, jantung yang masih berdetak tanpa kita perintah. Berapa banyak orang yang di waktu ini sedang berjuang melawan sakit di rumah sakit? Syukuri kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali berdiri di atas buminya. Nikmat perlindungan, syukuri rasa aman yang meliputi rumah Anda. Syukuri atap yang melindungi dari dinginnya malam. Syukuri air bersih, listrik, dan makanan yang sudah tersimpan untuk memulai hari. Itu semua adalah karunia yang sering kita anggap remeh. Nikmat iman dan hidayah. Syukuri dorongan batin yang membangunkan Anda, yang menggerakkan kaki Anda menuju tempat ibadah, sementara miliaran manusia lainnya masih terlelap. Ini adalah nikmat spiritual teragung, yaitu kemampuan untuk mendekat kepadanya.